Sampai kapan sampai mau seperti ini? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat? Iya. Lah kalau besok kiamat gimana? Enggak takut. Enggak takut? Kiamat ya kiamat. Enggak takut kiamat? Tidak. Alamak. Assalamualaikum sahabat spiritual. Semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu terlimpah kepada sahabat semuanya. Dan video kali ini, Gus Nur Samsun mendatangi Mbah Soren, seorang dukun santet dan pelet dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan ketika Gus Nur Samsun sampai di rumah dukun ini, ternyata sudah ada seorang perempuan yang sudah ada di sana. Dia minta tolong kepada Mbah Soren untuk memisahkan hubungan anaknya dengan suaminya, karena sang perempuan itu tidak menyukai menantunya. Dan setelah Mbah Soren mencukupkan urusannya, sang perempuan kemudian izin untuk pamit pulang. Dan setelah itulah dukun Soren kemudian bertanya kepada Gus Nur Samsun, tentang tujuan Gus Nur Samsun sehingga datang ke rumahnya. Gus Nur Samsun kemudian mengenalkan dirinya. Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Dion, dan dia berasal dari Surabaya. Dan dia datang, adalah untuk minta tolong kepada dukun Soren untuk nyatet seseorang, itu jika dukun Soren mampu melakukannya. Mendengar permintaan Gus Nur Samsun itu, dukun Soren dengan sombongnya berkata, bahwa dia adalah masternya dukun santet. Masalah santet adalah hal yang mudah baginya. Dan dia siap untuk melakukan hal tersebut, jika Gus Nur Samsun siap untuk mencari syarat ritualnya. Dan syarat ritual santetnya itu adalah ayam yang berwarna putih mulus. Ayam apa, Mbah? Ayam putih mulus. Ayam putih mulus? Ya. Akan tetapi, tiba-tiba Mbah Soren menatap tajam kepada Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah kemudian dukun Soren curiga kepada Gus Nur Samsun. Ternyata Mbah Soren adalah dukun yang sering melihat konten di aplikasi YouTube. Termasuk konten gerebek dukun yang sering dilakukan oleh Gus Nur Samsun. Bahkan kasus fitnah tentang Lia pun, dukun Soren tidak ketinggalan untuk melihatnya. Oh, itu yang difitnah perempuan hamil itu, Mbah? Iya. Wah, Itu rakan si Mas itu ya. itu bukan saya, Mbah. Iya. Bukan. Wajah rambut itu saya ya. Dukun Soren sudah sangat kenal dengan Gus Nur Samsun. Sehingga kemudian dia kembali bertanya, apakah tujuan sebenarnya Gus Nur Samsun, sehingga dia datang ke rumahnya. Dan karena penyamarannya telah diketahui dukun Soren, Gus Nur Samsun pun akhirnya berterus terang. Bahwa dia datang, sebenarnya adalah untuk mengajak dukun Soren untuk bertobat. Gus Nur Samsun sudah mendengar dari banyak orang, bahwa dukun Soren sering menyakiti orang-orang dengan ilmu santetnya. Dan karena itulah kemudian Gus Nur Samsun meminta, agar dukun Soren berhenti dari praktek santet yang sangat berbahaya itu. Akan tetapi dukun Soren tidak mau untuk bertobat, karena dia sudah sangat menikmati kehidupan yang dia jalani saat ini. Dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah berhenti. Bahkan ketika dukun Soren ditakut-takuti dengan akan datangnya hari kiamat. Dukun Soren tidak takut sama sekali. Sampai kapan sampai mau seperti ini? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat? Iya. Lah kalau besok kiamat gimana? Enggak takut. Enggak takut? Kiamat ya kiamat. Enggak takut kiamat? Tidak. Alamak. Dan mengetahui dukun Soren yang sangat kaku itu, Gus Nur Samsun kemudian mengancam dukun Soren. Bahwa dukun Soren tahu bahwa Gus Nur Samsun adalah pendekar pembasmi dukun santet. Maka kalau dukun Soren tidak hendak bertobat, maka Gus Nur Samsun akan menghajarnya seperti dukun-dukun lainnya. Tetapi sedikitpun dukun itu tidak merasa gentar. Bahkan dia akan meladeni Gus Nur Samsun, jika Gus Nur Samsun ingin mengajaknya untuk berduel. Dan melihat dukun Soren yang sudah tidak mungkin disadarkan dengan kata-kata, Gus Nur Samsun kemudian menggunakan cara selanjutnya. Gus Nur Samsun kemudian langsung menghajar dukun Soren, sehingga terjadilah kemudian pertarungan di antara mereka. Dukun Soren berusaha untuk melawan Gus Nur Samsun dengan semua ilmu yang dimilikinya. Tetapi perlawanan itu ternyata tidak bertahan lama. Hanya dengan beberapa jurus saja, tubuh dukun Soren sudah tumbang di lantai rumahnya. Maka habislah riwayat dukun Soren,
seorang dukun santet kejam yang sangat sombong itu. Dan agar dukun Soren tidak lagi mengulangi praktek perdukunannya, Gus Nur Samsun kemudian mencabut semua ilmu dari dukun itu.